Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haji Satrio dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi yang ditulis oleh Dr. Ujang Chandra, SSH, MA, MIP. Untuk pembahasannya seperti berikut. Materi yang akan kita bahas kali ini terdiri dari 7 bab. Yang pertama ada orientasi terhadap pendidikan warganegaraan. Yang kedua, memahami identitas nasional sebagai identitas karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang keempat, memahami negara konstitusi dan warga negara. Memahami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Yang keenam, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Yang ketujuh, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan secara luas dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat berpikir kritis, bertindak demokratis, dan mengarahkan pada moral yang diharapkan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu, diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya bangsa. Nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah, secara berlian, secara ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang terlekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila dipergunakan untuk menunjukkan arah semua aktivitas atau kegiatan kehidupan di segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagai tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas keragaman bangsa Indonesia merupakan semboyan yang mengungkapkan sesuatu dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman walaupun terdiri dari berbagai suku, keanekaragaman budaya daerah, tetapi suatu bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Selanjutnya bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan negara. Pengertian ideologi. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu dasar atau dalam pengertian sehari-hari disamakan artinya dengan cita-cita. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi selain menjadi sumber motivasi dan semangat dalam berbagai kehidupan bersifat dinamis. Oleh karena itu, agar ideologi benar-benar mampu menampung aspirasi penduduknya, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, aspiratif, yang senantiasa mampu mengadaptasi diri dengan perkembangan zaman. Memahami ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila merupakan dasar pangkal tolak asas atau fondasi di atas nama semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan ideologi lainnya seperti contohnya komunisme. Merupakan keyakinan perubahan atas sistem kapitalisme dengan cara-cara revolusi dengan berupaya mencapai keadilan sosial melalui peran aktif pemerintah dalam ekonomi. Bab 4. Memahami negara konstitusi dan warga negara. Memahami negara. Negara merupakan integrasi dan kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dalam hubungan manusia dan masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Memahami konstitusi. Peran konstitusi dalam kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggara ketatanegaraan suatu negara yang membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Memahami warga negara Indonesia. Warga negara adalah warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami negara hukum Indonesia. Menurut
Undang-Undang Dasar RI Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti material diistilahkan dengan negara kesejahteraan. Hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang pada hakikatnya merupakan hak kodrat yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Memahami demokrasi Indonesia. Demokrasi mengandung arti pemerintah rakyat berarti rakyat berkuasa, yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, hanya rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa yang dilandasi oleh falsafah Pancasila oleh karena adanya konsep geopolitik. Landasan harfi asas-asas dengan landasan ideologi Pancasila, terutama sila ketiga yang merumuskan persatuan Indonesia, dan landasan konsepsional berupa Undang-Undang 1945 ketika setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional yang berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan bagi penyelenggaraan negara dan seluruh rakyat Indonesia bertujuan untuk menunjukkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat. Selanjutnya bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Memahami ketahanan nasional. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional, yaitu keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan keberlangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh ketahanan nasional dipengaruhi oleh hak asasi manusia dan kekurangan kesadaran akan kewajiban manusia menyebabkan kegaduhan di berbagai dunia. Selanjutnya pengaruh ke demokrasi di mana rakyat berdaulat untuk menentukan masa depan negaranya, kemudian pengaruh lingkungan hidup di mana bila terjadi ketidakseimbangan dan eksistensi akan hakikatnya tangguhnya unsur ekosistem yang baik. Integrasi nasional. Sejak awal berdirinya negara, para pendiri negara menghendaki persatuan dengan menghargai terdapatnya perbedaan pendapat di dalamnya untuk mewujudkan diperlukannya pandangan atau wawasan multikulturalisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.